Pelajaran terbesar itu soal profesional sih Kak. Karena profesional itu bukan cuma soal bagaimana jagonya kita, tapi soal sikap kita. Jadi kalau udah dipercaya sama orang tuh jangan disia-siain gitu Kak. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin yang terbilang masih sangat muda tapi punya banyak pengalaman. Dan baru-baru ini dia berhasil meraih prestasi sebagai Putri Indonesia tahun 2026 ya, untuk Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa, ada Kak Lailin Dwi Fajriani. Gimana kabarnya Kak hari ini Kak? Alin ya? Iya Alin. Iya. Baik banget, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Iya. Aku hari ini kabarnya baik. Sehat ya? Ya sehat dan excited juga datang ke sini. Saya juga excited banget nih ya ngobrol sama mahasiswi muda penuh talenta, penuh pengalaman ya. Oke, ini kan kita akan banyak membahas terkait bagaimana selempang yang dipakai oleh Kak Alin hari ini dan pengalaman-pengalaman lainnya. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu nih ya. Ini kan mahasiswi antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kenapa kemudian akhirnya memilih untuk berkuliah di kampus Unhas jurusan antropologi Kak Alin? Nah sebenarnya ceritanya tuh panjang Kak. Aku dari awal, dari kecil tuh emang suka perhatiin orang. Terus kayak kepo banget sama perspektif orang. Dari caranya kayak di lingkungan sosialnya tuh gimana sih. Terus kemarin search juga di TikTok ya. Terus melihat antropologi ini cocok banget sama minat aku Kak. Terus kemarin lulusnya di sini dari jalur tes sih Kak. Jalur tes ya, untuk angkatan 2025 ya kali. 2025. Jadi berangkat dari penasaran, perspektif orang lain tuh kayak gimana. Kemarin ini pilihan pertama atau pilihan kedua kali? Ini pilihan kedua sih Kak. Oh oke. Pilihan pertamanya apa nih? Pilihan pertamanya hubungan internasional Kak. Oke, gimana tuh? Apakah ada kekecewaan gak sih? Tapi ini kan baru jalan ke semester 2 ya? Oke. Kecewa sih sebenarnya enggak sih Kak. Karena di antropologi kemarin tuh aku kayak, oh ternyata ilmunya seperti ini ya. Jadi kayak terbayar lah rasa penasaran aku selama ini. Di antropologi tuh ternyata unik banget ya, semakin kita belajar tuh semakin amazed sama ilmunya Kak. Oke, kalau dukungan orang tua, keluarga dan teman-teman dekat saat kamu memilih antropologi itu seperti apa? Pastinya dipertanyakan ya Kak, karena antropologi di Indonesia ini sangat susah ya. Orang kayak, apa sih antropologi itu? Tapi aku belajar kayak, ini yang jalanin aku loh, gak bisa diatur. Jadi kemarin agak ditentang sih Kak. Tapi tetap, sempat ya? Iya, tapi tetap aja kan udah lulus mau gimana dong. Oke. Tapi tetap jalan ya? Iya tetap jalan. Oke. Nah selanjutnya nih Kak Alin, sebenarnya iya banyak orang yang menilai antropologi itu mungkin nanti bakal jadi apa. Tapi kalau sejauh ini udah belajar 1 semester, apa nih sebenarnya pengertian antropologi menurut Kak Alin? Selama belajar 1 semester kemarin aku belajar antropologi itu seni memahami manusia Kak. Seni memahami manusia. Iya, memahami manusia sih. Oke. Nah, ekspektasi dan realitanya sebagai mahasiswi antropologi Unhas itu seperti apa? Apakah memang sebelum kamu milih antropologi udah ada ekspektasi bakal gini atau bakal gitu tuh seperti apa Kak? Kalau ekspektasinya kemarin kan aku search dulu kan. Iya. Aku lihatnya dapetnya itu soal budaya dan adat, dan ekspektasi aku itu bakal belajar soal budaya dan adatnya doang. Ternyata pas menjalankan 1 semester kemarin itu realitanya itu sangat berbeda ya. Karena pembahasan di antropologi itu banyak banget Kak, mulai dari isu sosial sampai soal-soal masyarakat. Dan yang paling bikin aku amazed kemarin itu sempat di kelas aku belajar ada penemuan lukisan tertua, ternyata ada di Maros ya. Itu yang bikin aku makin amazed banget sama antropologi Kak. Oke, jadi memang cukup kompleks juga ya pembelajaran yang ada di antropologi. Nah buat teman-teman yang ingin bergabung seperti Kak Alin untuk mengikuti jurusan antropologi dan memang seperti yang disampaikan Kak Alin tadi adalah seni memahami manusia. Ada banyak sekali yang dipahami tentang perspektif orang lain dan bahkan amazed juga ya sama salah satu lukisan tertua yang di dunia yang ternyata ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah Kak Alin kan sebelum
menempuh pendidikan sebagai mahasiswi antropologi Unhas. Sebelumnya menjadi siswa di SMK Negeri 8 Makassar jurusan tata kecantikan nih. Aku juga baru tahu kalau misalnya ada jurusan itu loh Kak. Iya, Kak. Oke, kenapa kemudian milih jurusan tata kecantikan nih Kak Alin? Nah, kemarin aku memilih tata kecantikan karena sebenarnya orang tua itu ada usaha salon Kak. Oh, Jadi oke. aku dari kecil itu udah melihat orang gunting rambut, coloring, terus kayak smoothing, aku jadi kayak tertarik, terus ngerasa lihat orang tuh datang ke salon, kan awalnya sorry itu saya, dia kayak bad mood karena rambutnya kayak berantakan, terus balik dari salon tuh senyum-senyum. Iya, jadi kayak ngerasa seneng. Pengen deh jadi kayak gitu juga. Jadi memilih tata kecantikan kemarin. Oke, jadi memang berangkat dari lingkungan ya, apalagi orang tua yang mempunyai usaha salon begitu. Selama 3 tahun kamu belajar, kurang lebih 3 tahun kamu belajar tata kecantikan, apa-apa aja nih yang dipelajarin selama proses itu tata kecantikan itu? Nah, di sekolah kemarin kan aku udah punya basic sendiri kan. Iya. Di sekolah kemarin tuh belajar make up, belajar styling rambut, pijat, dan yang paling penting tuh buat belajar soal tata cara kerja, etika kerja, dan tanggung jawab sih Kak. Oke, jadi memang selain belajar terkait bagaimana pekerjaan itu dijalankan, juga terkait dengan etika ya, proses pelayanan kemudian itu terjadi. Oke, nah menurut Kak Lelin bagaimana sih sebenarnya prospek karir ke depannya ya untuk teman-teman yang mungkin ingin mengambil tata kecantikan juga seperti Kak Alin? Prospek kerja dari tata kecantikan itu pastinya luas banget ya Kak. Iya, pasti karena sekarang kan banyak yang butuh juga ya. Oke. Ya, seperti yang kita tahu sekarang dunia itu makin banyak MUA ya. Dari MUA bisa jadi influencer dan juga nyambung ke pageant Kak. Karena di pageant kan kita memperhatikan itu looking, gimana sih cara kita membawa diri kita. Oke, jadi betul sekali yang disampaikan Sobat oleh Kak Alin, Sobat Unas TV. Jadi memang sebenarnya prospek karir dari tata kecantikan itu luas ya Kak Alin. Karena memang di dunia yang sekarang ini banyak yang butuh MUA misalnya, yang urusin rambut kita, busananya kita, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya bertanya ya nih ya, Kak Alin sendiri sejak kapan sih sebenarnya tertarik dengan dunia kecantikan selain pada salon tadi itu ya, ketika orang tuanya punya usaha salon? Sebenarnya aku nggak terlalu, sebenarnya aku nggak terlalu tertarik sama makeupnya Kak. Aku justru tertarik sama rambut. Aku suka melihat rambut orang kalau yang berwarna gitu. Makanya rambut aku berwarna juga ya. Terus mungkin karena lingkungan sendiri ya Kak. Aku dari kecil udah melihat orang tua berusaha itu salon, terus kayak coloring terus. Jadi makanya aku tertarik Kak. Oh, kamu lebih spesifiknya ke rambut ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian jurusan tata kecantikan ini membentuk rasa kepercayaan diri Kak Alin ya? Karena memang kita harus tampil pede. Iya Kak. Nah, sebelum kita tampil pede tuh kita harus apa ya? Kayak kita harus punya look yang terus kayak kalau kita ngerasa udah cukup cantik, pasti ya kita bakal pede terus Kak. Oke, dan catatan penting ya, kalau memang kita memang harus pede dalam hal yang baik. Jadi kita harus pastiin diri kita itu udah baik penampilannya, baik kemudian yang lain, baru kemudian bisa percaya diri. Oke, nah bagaimana kemudian Kak Alin melihat kecantikan ini bisa menjadi pemberdayaan perempuan Bu, untuk pemberdayaan perempuan di luar sana? Kecantikan itu bisa memberdayakan perempuan ketika berhasil membuat perempuan itu percaya diri dan kuat atas dirinya sendiri. Jadi kalau kita merasa percaya diri, pasti kita bakal berani mengambil langkah dan mengambil peran Kak. Jadi menurut aku kecantikan itu bukan soal menyenangkan orang lain, justru yang kayak menguatkan diri sendiri Kak. Oke, betul sekali ya. Bukan untuk bagaimana kemudian orang lain puas dengan kecantikan kita, tapi bagaimana kemudian kepuasan itu datang untuk diri sendiri ya Kak Alin. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas terkait dengan Kak Alin yang selama ini masih semester 1 kedua yang terbilang masih sangat maba ya, masih kerasa mabanya, tapi udah punya banyak pengalaman kerja juga nih Kak Alin ya. Saya lihat di sini sudah mulai dari F&B, salon, modeling dan lain sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya? Apakah memang tertarik dengan dunia kerja begitu awal atau seperti apa? Awal mulanya itu seperti apa? Awal mulanya itu mulai dari aku menyadari potensi diriku ya Kak. Aku tuh orangnya yang kayak nggak bisa diem, jadi selalu mencari kegiatan. Kayak F&B kemarin tuh aku sebenarnya request ke orang tua pengen punya usaha sendiri, terus disanggupin. Makanya
ada deh F&B yang aku jalanin sendiri. Awalnya cuma mau jadi tim marketing, tapi keterusan menjadi handle semuanya sendiri Kak. Terus ada salon ya Kak. Aku kerja di salon itu karena PKL kemarin. Kemarin kan dari SMK ada PKL. Iya. Terus sampai sekarang aku masih lanjut kerja di salon Kak. Jadi kalau misalnya tidak berkegiatan di kampus, aku masuk di salon. Oke. Jadi kamu punya kerja sampingan juga ya, sambil jadi mahasiswa. Jadi kalau misalnya udah kelar urusan kampus, kembali lagi ke salon itu ya. Justru kalau justru kalau menurut aku tuh kerja tuh jadi kayak healing Kak. Jadi, baru kali ini ya. Karena banyak yang kerja itu tempat stres. Tempat stres. Aku kalau nggak kerja tuh kayak, aduh ngapain lagi ya. Karena gitu. kamu gak bisa diam. Gak bisa diam. Terus aku juga sempat jadi model, jadi model make up, model runway, dan aku berkesempatan menjadi coach di SMK 8. Walaupun masih sama-sama belajar sih Kak. Oke, jadi benar-benar waktu Kak Alin semuanya termanfaatkan dengan baik ya. Oke, tadi Kak Alin sempat bilang bahwa proses ini dimulai ketika Kak Alin menyadari potensi diri sendiri. Itu kapan tuh Kak Alin? Saat menyadari potensi diri sendiri, dan bagaimana proses kamu menyadari kalau aku bisa ini, aku bisa itu. Itu seperti apa? Karena banyak orang di luar sana yang kemudian tidak memulai karena mereka nggak bisa sadari potensi diri mereka. Nah sebenarnya itu berawal dari kecil ya Kak. Aku dari kecil emang udah centil banget ya. Terus gak bisa diam. Makanya orang tua tuh selalu cariin kegiatan yang positif gitu Kak. Terus aku selama menjalani kegiatan yang diberikan dari orang tua itu aku sadar kayak, oh ternyata aku gak bisa diem ya. Ini harus dimanfaatin yang baik gitu. Jadi memang udah aktif dari kecil ya. Dari kecil, Oke. Nah ini kan udah terjun ke berbagai banyak pekerjaan dan pengalaman ya. Seperti yang di-mention tadi oleh Kak Alin, ada F&B, modeling, salon dan lain sebagainya. Mana kemudian yang paling menantang nih? Yang paling menantang menurut Kak Alin dan kenapa gitu? Menurut aku sih di modeling ya Kak. Karena modeling itu kita harus bisa handle diri kita sendiri. Terus kayak kita harus yakin sama diri kita sendiri. Karena suatu saat kita bawain baju orang, karya orang itu kita harus yakin dulu sama diri sendiri. Biar kayak karyanya itu terpancar gitu Kak. Oke, di modeling ya Kak. Di modeling. Oke, pelajaran hidup terbesar yang Kak Alin dapatkan selama bekerja di bidang F&B dan jasa itu seperti apa? Pengalaman terbesar itu soal ketemu orang dengan berbagai karakter sih Kak. Ketemu orang dengan berbagai karakter. Gimana tuh Kak Alin? Kan kita gak bisa ngontrol gimana sikap orang. Kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah di situ aku belajar lebih sabar dan lebih dewasa Kak. Untuk menghadapi berbagai karakter orang. Iya, kalau apalagi di bidang jasa ya, terkait dengan pelayanan ya, kita akan ketemu dengan berbagai macam karakter ya. Ada yang mungkin ramah, ada yang gampang marah, ada yang galak juga. Ada nggak pengalaman yang bisa kamu share soal itu? Menurut apa ya? Kemarin tuh aku sempat pas di salon. Nah, aku kan masih newbie nih di salon ini. Terus salonnya juga lumayan high end ya, lumayan bagus. Ada salah satu customer yang kayak, aku gak mau dipegang sama kamu kan baru. Jadi aku kayak, ya kok gini sih. Jadi kayak agak kena mental dikit Kak. Tapi itu yang bikin aku belajar sih. Makanya aku harus lebih upgrade diri supaya orang tuh percaya gitu Kak. Lebih upgrade diri ya. Dan kemudian bagaimana kemudian Kak Alin mengontrol diri pada saat itu ya. Karena kita gak bisa kontrol customer maunya gimana. Jadi memang kontrol dirinya dari Kak Alin sendiri ya. Oke, nah bagaimana, kan ini kan sementara kerja juga ya Kak Alin, dan kemudian pasti ada juga tugas yang diemban sebagai Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Bagaimana kemudian membagi waktu ini antara kuliah, sekolah, dan tanggung jawab di luar pekerjaan juga? Kalau bagi waktu itu struggle banget sih karena kita kan bukan Superman ya, bisa pindah-pindah. Nah aku tuh biasain diri buat pisahin yang mana prioritas dan menjalankan semuanya itu tidak harus sempurna, yang penting dijalankan begitu Kak. Oke. Jadi menentukan skala prioritas ya Kak Alin. Skala prioritas Kak. Nah selanjutnya Sobat Unas TV kita akan bahas mengenai prestasi yang baru-baru ini diraih oleh Kak Alin, yaitu sebagai runner up 1 Putri Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2026. Sebelum kita bahas bagaimana kemudian Kak Alin terpilih, kenapa sih tertarik ikut ajang Putri Indonesia Sulawesi Selatan ini Kak Alin? Gimana awalnya? Apalagi masih baba banget ya, masih muda banget. Ya, awalnya tuh mulai dari kepercayaan diri ya Kak. Dan aku juga kemarin lumayan bimbang sih mau ikut. Karena umur aku masih muda banget ya, masih 18 tahun. Terus ini
minimum banget. Minimum di Putri Indonesia itu umurnya 18 tahun. Oke. Terus aku yang kayak ikutan enggak ya, kayak masih bimbang, tapi lingkungan aku yang bilang kayak ikutan aja dulu, mungkin ada rezeki nanti. Terus aku yang kayak ya udah deh, kan itu ada link pendaftarannya. Iya. Aku ngeliatin link pendaftarannya itu sampai 3 hari Kak. Terus di hari Dianggurin doang dulu ya. terus di hari terakhir pendaftaran itu bakal ditutup, bundaku bilang, ya Bismillah aja coba. Ya udah aku isi linknya, submit deh, udah gitu. Sempat ragu karena masih sangat muda ya, tapi terus, lingkungan mendukung. Oke. Terus yang kayak pasti yang ikutan bukan orang yang kayak iseng, pasti yang udah ada persiapan dari Udah awal. prepare ya. Prepare banget. Oke. Kemudian setelah 3 hari ngeliatin link doa itu, setelah itu prosesnya seperti apa Kak Ali? Prosesnya tuh aku mulai dari nyiapin advokasi aku, terus nyiapin gimana sih nanti kedepannya bakal ikutan Putri Indonesia. Itu kan banyak tahapannya ya Kak, dari audisi sampai prakarantina dan karantinanya sendiri. Kemarin kamu bawa advokasi soal apa Kak? Aku kemarin membahas soal mendidik dengan ilmu, membesarkan dengan budaya, selaras dengan jurusan yang aku pilih sekarang ya Kak. Mendidik dengan ilmu, membesarkan dengan budaya. Oke, boleh dijelasin nih soal advokasinya Kak Ali? Advokasi aku itu soal gimana sih pentingnya kita tetap menjalankan budaya di samping adanya pendidikan yang saat ini. Karena kita tahu ya, sekarang udah masanya Gen Z. Betul. Iya, yang kayak budaya kita sampai agak terkikis dikit. Aku pengen memberitahukan buat semua orang kalau kita itu masih punya budaya yang harus tetap dibawa kemana-mana Kak. Oke, jangan melupakan budayanya kita ya, walaupun semaju apapun peradaban ini kemudian ke depannya, budaya itu tetap menjadi bagian penting dari kita juga. Karena kita kan ada di Indonesia yang budayanya sangat banyak. Indonesia yang kaya akan budaya. Oke, selama proses itu ya, itu kan tadi terkait dengan advokasinya Kak Alin. Selama proses itu apa nih yang menurut Kak Alin tantangan terbesar ya yang dihadapi Kak Alin? Apakah itu karena bertemu dengan orang-orang hebat yang lain atau bermusuh ya dengan bermusuh dengan kepercayaan dirinya Kak Alin atau seperti apa? Tantangannya apa ya? Kemarin aku lumayan enjoy sih Kak pas karantina, karena apa ya? Aku ngerasa yang kayak kan cuma coba doang, Cuma coba doang. Ya, karena aku masih ragu juga kan Kak. Terus yang kayak aku enjoy sama karantina, terus teman-temannya lingkungannya juga enjoy semua. Dan aku yang termuda kan kemarin, jadi aku yang termuda, jadinya aku yang paling banyak paling banyak geraknya. Terus tantangannya apa ya? Mungkin tantangannya tuh dari diriku sendiri sih Kak, kayak meyakinkan diriku sendiri. Karena kalau kita udah yakin, terus lingkungan juga udah support, ada aja kayak kata-kata dalam diri kita, bisa nggak ya? Itu yang harus kita tanganin sendiri, karena itu berasal dari diri kita sendiri Kak. Oke, jadi sebenarnya terkait dengan kemampuan diri sendiri ya Kak. Meyakinkan diri sendiri. Meyakinkan diri sendiri. Oke, walaupun orang lain udah bilang kamu bisa, kalau kita sendiri nggak yakin, kita nggak yakin gimana? Oke, tapi selama proses itu ya, proses pemilihan ini, apa pembelajaran terbesar yang kamu dapatkan atau hal baru yang kamu dapatkan dalam proses itu? Pembelajaran terbesar itu soal profesional sih Kak. Oke, gimana tuh Kak? Karena profesional itu bukan cuma soal bagaimana jagonya kita, tapi soal sikap kita. Jadi kalau udah dipercaya sama orang tuh jangan disia-siain gitu Kak. Betul. Iya. Walaupun kamu jago gimana, kalau kamu nggak bisa dipercaya, memegang tanggung jawab, gitu ya. Kepercayaan orang tuh nomor 1 sih Kak, menurut aku. Oke, ini kan kita ucapin selamat dulu ya buat Kak Alin sudah berhasil menjadi runner up 1 untuk Putri Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2026. Oke, apa yang kemudian kamu yakini dalam diri kamu sehingga bisa terpilih menjadi runner up 1 apalagi peserta termuda ya, dan peserta lainnya juga pasti pada jago-jago juga nih Kak. Oke, gimana tuh? Menurut aku sih kemarin aku tuh meyakinkan diri aku sendiri kalau aku bisa, dan juga percaya sama diri sendiri, dan juga lingkungan itu penting banget Kak. Yang bawa aku ke sini tuh lingkungan yang sangat suportif sih Kak. Jadi kalau lingkungannya nggak tepat buat kita, nggak bakal bisa kita melangkah ke jenjang berikutnya. Oke, lingkungan suportif yang kamu maksud itu seperti apa nih Kak Alin? Lingkungan suportif itu mulai dari bunda aku yang tiap hari ya ngingetin, yang kayak, ayo ini hari ini mau pakai baju apa, ini nanti gimana? Lebih excited persiapan karantina. Kan kita karantina sendiri Kak, nggak bisa ada orang lain yang ikut. Jadi dari awal tuh bundaku yang malah menggebu-gebu, yang kayak
persiapannya nanti gimana gini. Kan aku masih anak-anak ya, Iya. bilang sama dia masih anak-anak. Iya nanti disiapkan, nanti kan bunda udah bisa bantuin, jadi kamu harus bisa sendiri. Jadi itu sih Kak, kemarin kayak lebih harus bisa handle sendiri. Karena sendirian juga kan pas karantina kemarin. Jadi memang betul-betul Iya, sendiri ya dalam iya, prosesnya, sendiri. tapi tetap ada bunda yang mendampingi ya ada pada bunda. saat gitu kalian. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin Kak Alin sampaikan ya, khususnya kepada generasi muda sebagai runner up 1 Putri Sulawesi Selatan itu seperti apa? Pesannya Putri Indonesia. mungkin kalian jangan tunggu siap ya. Iya. Mending jalan aja dulu, nanti belajarnya selama prosesnya aja. Karena kalau kalian nunggu siap itu kita nggak bakal tahu kapan Kak. Terus kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi mending kita melangkah dulu aja. Terus nanti belajarnya sambil jalan. Oke. Iya. Jadi memang kalau kita nunggu siap ya kayaknya nggak ada bakal Iya. waktu yang cocok begitu ya. Nanti Karena memang kesempatannya malah hilang. hilang. Jadi memang proses belajar itu ada pada saat setelah kita berani untuk Iya. mencoba itu ya kan. Nah, aku penasaran nih soal ini kan udah ditetapin sebagai runner up 1 Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Tanggung jawabnya setelah itu seperti apa Kak Alin? Apa nih tugas dan tanggung jawab setelah mengemban prestasi ini? Tanggung jawab aku ya pasti aku harus bisa jadi contoh yang baik Iya. dan juga berdampak kepada seluruh masyarakat. Dan itu dimulai dari diri aku sendiri yang harus handle ya. Gimana kedepannya itu aku harus persiapin dengan matang supaya orang ngelihat aku tuh kayak ke-influence gitu Kak. Oke, jadi memang harus memotivasi juga diri sendiri, Kak. kemudian ke orang lain ya. Oke, nah selanjutnya nih Kak Alin, dari semua prestasi dan pengalaman yang sudah Kak Alin jalani di kehidupan yang masih sangat muda ini, mana ini yang paling membekas buat Kak Alin? Yang paling membekas ya tentunya ini ya. Oke, boleh diceritain why gitu? First runner up Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2026 itu ngajarin aku banyak hal karena aku ketemu lingkungan yang baru, terus bertukar pikiran juga selama karantina dengan kakak-kakak yang sudah dibilang sangat sangat jago ya. Terus aku ngerasa yang kayak ternyata kita semua bisa ya kalau kita mau mulai. Gitu sih Kak. Oke. Rencana jangka pendek dan jangka panjang Kak Alin ke depannya itu bakal gimana? Kalau saat ini aku rencananya cuma mau fokus kuliah dulu ya. Iya. Masih sangat muda. Masih semester 1 ya. Iya. Terus aku pengen fokusin buat pengembangan diri sih Kak. Terus kan ada tanggung jawab yang harus aku Iya. ini buat kedepannya. Jadi yang kayak aku mungkin fokus ke diriku sendiri dan juga dan juga kerjaanku ke 1 tahun ke depan itu menjabat sebagai Putri Indonesia Sulsel itu ada yang harus saya tanggung jawabkan gitu Kak. Jadi fokus pada kuliah dan kemudian tugas sebagai runner up 1 Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Terakhir nih Kak Alin. Oh udah terakhir ya? Iya, ini benar udah terakhir. Mungkin jika bisa menitipkan 1 pesan untuk generasi muda, apa yang kemudian Kak Alin ingin sampaikan untuk mereka? Pesan aku itu mungkin buat semua orang ya. Kalian itu jangan takut melangkah ya. Justru kalian harus takut kalau kalian tidak bisa bertanggung jawab sama diri sendiri karena kehidupan itu kalian yang pegang sendiri. Mungkin kalian punya lingkungan yang suportif, lingkungan yang baik dan gimana itu tergantung kalian sendiri gimana memanfaatkan lingkungan yang baik karena kita sendiri yang bisa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Alin atas closing statementnya. Terakhir lagi nih Kak Alin, mungkin ada yang ingin disampaikan karena dari tadi Kak Alin itu selama proses pengalamannya juga yang dimention adalah lingkungan yang suportif. Mungkin boleh disampaikan pesan-pesan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah menemani kamu sampai hari ini. Iya. Terima kasih ya buat bantuannya selama ini Bunda dan terima kasih juga panitia-panitia Putri Indonesia kemarin. Tentunya terima kasih juga buat Koko Marcel ya yang selalu memberikan support dan buat kita itu lebih yang kayak semangat selama karantina dan ngerasa justru nggak kayak kompetisi Kak. Kita kemarin ngerasa yang kayak gathering keluarga sih Kak ya. Karena lingkungannya yang suportif banget. Terima kasih ya semuanya telah mensupport aku sampai saat ini. Oke, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Kak Alin pemirsa bahwa di balik proses suksesnya suatu prestasi yang diraih oleh seseorang tidak terlepas dari
lingkungan yang Iya, suportif. Ada banyak orang yang kemudian mendukung Kak Alin hingga bisa sampai di titik ini ya Kak Alin. Iya. Tapi masih sangat muda ya Kak Alin. Iya, Kalau aku masih. bilang titik ini intinya banyak orang pastikan lingkungan kamu itu suportif, karena lingkungan suportif akan membawa kita pada prestasi-prestasi atau pengalaman-pengalaman yang baik ke depannya. Nah Sobat Unas TV, dari pembicaraan kita bersama Kak Alin, runner up 1 Putri Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2026. Pesan yang ingin disampaikan tadi ada banyak sekali, banyak sekali, Kak. tapi yang ingin saya highlight adalah jangan pernah nunggu kita siap baru kemudian memulai. Mulai aja dulu, karena kita akan belajar setelah kita berproses Iya, di dalamnya. berproses. Oke, terima kasih banyak Kak Alin atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Dan untuk itu Sobat Unas TV, saya Zara Sabitla Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.